Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Fitri Nur Mahmudah MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Bidang Garapan Pendidikan dan teman-teman mahasiswa Pascasarjana Manajemen Pendidikan yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan, sehingga kita bisa bertemu dalam keadaan yang baik. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang baik ini, kami dari kelompok 4 akan menyajikan materi tentang manajemen prasarana dan sarana pendidikan pada perkuliahan Manajemen Bidang Garapan Pendidikan sebagai salah satu bentuk tugas yang diberikan oleh Ibu Dr. Fitri Nur Mahmudah MPD. Sebelum merujuk pada materi pokok pembahasan dimulai, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami yang nantinya akan menyampaikan materi terkait tentang prasarana dan sarana pendidikan pada kesempatan yang baik ini. Dalam kelompok kami terdiri dari 3 personil. Yang pertama ada Pak Febriana Priambodo, saya sendiri. Kemudian yang kedua ada Pak Razaga Bagaskara. Kemudian yang ketiga ada Ibu Febiana Cornelia Wu. Baik, selanjutnya kita mulai memasuki pada pokok pembahasan perencanaan kebutuhan prasarana dan sarana pendidikan. Pada perencanaan kebutuhan prasarana dan sarana pendidikan, terdapat 2 hal penting yang harus dilakukan ketika akan merencanakan kebutuhan prasarana dan sarana pendidikan. Kedua hal tersebut adalah menganalisis kebutuhan prasarana dan sarana yang ada dan memproyeksikan prasarana dan sarana yang dibutuhkan di masa depan. Yang pertama, analisis kebutuhan prasarana dan sarana pendidikan. Untuk mengetahui kebutuhan prasarana dan sarana pendidikan pada suatu unit kerja, diperlukan data dan informasi tentang prasarana dan sarana pendidikan, baik prasarana dan sarana pendidikan yang ada di lapangan maupun yang seharusnya ada sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, perlu pula data hasil proyeksi penduduk usia sekolah yang akan ditampung menjadi siswa baru di sekolah-sekolah pada tahun-tahun yang akan datang. Secara sederhana, manajemen sarana prasarana sekolah dapat didefinisikan sebagai proses kerja pendayagunaan semua perlengkapan pendidikan secara efektif dan efisien. Analisis kebutuhan sekolah adalah mengamati dan mempelajari tentang apa saja yang menjadi kebutuhan sekolah sekarang dan di masa mendatang. Oleh karena itu, analisis kebutuhan sekolah perlu dilaksanakan agar pihak manajemen sekolah dapat menilai dan memberikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh sekolah tersebut, sehingga dapat menunjang kegiatan belajar mengajar dan menghasilkan output dan outcome berkualitas. Sarana dan prasarana merupakan kebutuhan yang penting dalam sebuah sekolah. Apabila sarana dan prasarana tidak terpenuhi, maka kegiatan pembelajaran tidak akan optimal. Manajemen kebutuhan sekolah sebagai proses kerjasama pendayagunaan semua kebutuhan sekolah secara efektif dan efisien. Kebutuhan sekolah dapat dikelompokkan menjadi 2 hal penting. Yang pertama prasarana pendidikan dan yang kedua sarana pendidikan. Pada prasarana pendidikan, semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan di sekolah. Contohnya, lokasi atau tempat, kemudian bangunan sekolah, lapangan olahraga, ruang, dan sebagainya. Sedangkan sarana pendidikan
merupakan semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Contohnya ruang, kemudian buku, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Melihat keputusan Menteri P&K nomor 79/1975, sarana pendidikan terdiri dari 3. Yang pertama, bangunan dan perabotan sekolah. Yang kedua, alat pelajaran yang terdiri dari pembukuan dan alat-alat peraga dan laboratorium. Kemudian yang ketiga, media pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi audiovisual yang menggunakan alat penampil dan media yang tidak menggunakan alat penampil. Baik, selanjutnya yang kedua, proyeksi kebutuhan prasarana dan sarana pendidikan. Selain didasarkan kepada kebutuhan prasarana dan sarana pendidikan sesuai keadaan data pada masa lalu dan masa kini, perencanaan prasarana dan sarana pendidikan juga dapat dilakukan berdasarkan data pada masa yang akan datang sebagai hasil proyeksi. Proyeksi kebutuhan prasarana dan sarana pendidikan di masa depan mencakup berbagai pertimbangan. Mungkin membutuhkan keahlian teknik yang tinggi di luar kemampuan ahli perencana pendidikan. Meskipun demikian, adalah tugas perencana pendidikan untuk mengetahui informasi penting apa saja yang dibutuhkan dalam rangka pembangunan atau mengkonstruksi gedung sekolah dan sarana lainnya. Hal ini akan berkaitan langsung dengan informasi mengenai fasilitas sekolah yang harus dikumpulkan dan disediakan untuk memberikan pelayanan secara langsung kepada perencana, perumus pembiayaan, dan pengkonstruksi fasilitas sekolah. Tugas pertama perencana dalam hal ini adalah mengumpulkan data untuk menentukan persediaan sarana pendidikan yang ada saat ini berdasarkan jenis dan jenjang pendidikan, termasuk bagaimana kualitasnya. Untuk itu, perencana dapat melakukan survei pendidikan yang ada di sekolah-sekolah. Data hasil survei tersebut kemudian dibandingkan dengan ketentuan atau standar-standar yang sudah ditentukan guna memperoleh informasi apakah prasarana dan sarana yang ada di sekolah-sekolah tersebut kondisinya baik ataukah buruk. Selanjutnya, hasil analisis. Hasil analisis terbagi menjadi beberapa aspek yang mempengaruhi. Yang pertama, informasi tentang ada kesesuaian. Kebutuhan prasarana dan sarana pendidikan dapat ditentukan berdasarkan data hasil proyeksi penduduk usia sekolah yang akan masuk menjadi siswa baru. Misalnya, melalui pendataan pada sekolah sebelumnya. Apabila pada jenjang SD bisa melakukan pendataan jumlah seluruh siswa taman kanak-kanak yang ada di wilayah sekitar yang menantinya dapat melanjutkan pada sekolah lanjutan. Menjadikan sebagai patokan pengadaan dan penampungan wadah belajar dengan pengupayaan prasarana dan sarana yang optimal. Kemudian yang kedua, informasi tidak ada kesesuaian. Prasarana dan sarana yang keadaannya kurang atau keadaannya berlebih. Jika keadaan prasarana dan sarana kurang, maka hal ini berarti ada kebutuhan terhadap prasarana dan sarana pendidikan. Kebutuhan prasarana dan sarana pendidikan dapat pula ditentukan berdasarkan data hasil proyeksi penduduk usia sekolah yang akan masuk menjadi siswa baru. Misalnya, apabila dalam sekolah tersebut keadaannya kurang atau belum sesuai standar ketentuan, maka pihak sekolah berhak untuk mengajukan proposal guna untuk pembangunan sekolah kepada lembaga dinas dan nantinya mengkonfirmasikan kepada pemerintah pusat untuk dapat dipertimbangkan. Namun apabila dalam sekolah tersebut keadaannya berlebih dan daya tampung peserta didik tercukupi, maka dalam hal ini prasarana dan sarana dapat dilakukan renovasi bangunan yang memang perlu untuk menjadikan perhatian dan perbaikan agar proses pengadaan prasarana dan sarana pendidikan dapat terpantau maksimal. Selain itu, hasil analisis dapat berupa survei penduduk, yaitu untuk menghitung jumlah dan mutu prasarana dan sarana pendidikan yang dibutuhkan. Kemudian ada juga melalui sensus penduduk, yaitu pengumpulan data penduduk dapat dilakukan dengan cara menyebarkan instrumen
atau format pendataan pendidikan dan kebudayaan yang sudah dibakukan oleh BPPKPK. Pendataan pendidikan sebenarnya dimulai di tingkat sekolah, berupa pencatatan data secara langsung sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Unit pengumpul data pendidikan mula-mula adalah Dinas Pendidikan tingkat kecamatan yang dikenal dengan nama Seksi Pendidikan Dasar di Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD. Tugas dan tanggung jawab serta peranan unit ini adalah sangat penting dan sangat menentukan tingkat keberhasilan kegiatan pendataan pendidikan pada tingkat selanjutnya. Unit kerja tingkat kecamatan merupakan pos terdepan dalam kegiatan pengumpulan data. Mekanisme pengumpulan data pendidikan di tingkat kecamatan tidak terlepas dari mekanisme pendataan pendidikan tingkat nasional. Mekanisme pendataan secara menyeluruh sudah diatur dalam surat keputusan bersama, meskipun ada kemungkinan untuk berubah atau disempurnakan setiap tahun sesuai keperluan, sehingga data yang sudah dikumpulkan akan bermanfaat jika data tersebut dimanfaatkan untuk bahan analisis. Dengan menganalisis data dapat diketahui keadaan yang sebenarnya, termasuk kelemahan atau kekurangan yang dapat dianggap sebagai suatu masalah yang segera harus diatasi guna pencapaian suatu target yang telah ditentukan. Selanjutnya, teknik pengolahan dan analisis data. Teknik pengolahan dan analisis data terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, tabulasi data, dan yang kedua, menghitung indikator dengan rasio dan persentase. Data yang sudah terkumpul baru merupakan bahan mentah yang harus diolah agar menjadi informasi yang diperlukan, baik bagi perencana maupun bagi pengelolaan. Informasi harus didasarkan pada data yang dapat dipercaya, yaitu benar, tepat, dan akurat. Untuk memudahkan dalam memperoleh informasi, data yang sudah dikumpul hendaknya disajikan dengan menggunakan tabel atau tabulasi, atau dibuat dalam bentuk diagram maupun grafik. Beberapa teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam perencanaan pendidikan adalah tabulasi, rasio, persentase, sprague, multiplier, cohort, proyeksi, dan efisiensi maupun internal. Yang pertama ada tabulasi data. Tabulasi data adalah suatu kegiatan membuat tabel untuk menempatkan data pada tempat yang tepat, sesuai keperluan. Gunanya selain untuk efisiensi penggunaan tempat, juga untuk memudahkan pencarian informasi pada cakupan yang lebih luas. Kemudian yang kedua, menghitung indikator dengan rasio dan persentase. Penggunaan perhitungan pencari angka perbandingan kelas dengan ruang kelas, perbandingan kelas dengan guru, dan mencari rata-rata jumlah murid untuk masing-masing kelas. Rasio juga dapat digunakan untuk menghitung perbandingan murid dengan guru, beban mengajar guru, tingkat pelayanan sekolah, dan lain sebagainya. Proyeksi kebutuhan gedung sekolah dan ruang kelas tidak sulit untuk dikerjakan karena dapat dilakukan dengan cara menghitung tingkat pelayanan sekolah. Dan perbandingan rombongan belajar dengan ruang kelas, tetapi untuk memperkirakan kebutuhan peralatan yang harus ada di sekolah yang memenuhi standar tertentu, harus ada acuan standar minimal yang berlaku. Misalnya, berapa jumlah alat bantu mengajar yang harus ada di setiap sekolah. Selain itu, jenis alat bantu pembelajaran apa saja yang tidak boleh diabaikan. Kemudian berapa jumlah buku teks yang memadai untuk setiap mata pelajaran, serta peralatan laboratorium apa saja yang harus lengkap keberadaannya di lingkungan sekolah, dan lain sebagainya. Untuk dapat menjawab pertanyaan ini, tentu saja harus bertolak dari pembakuan sarana pendidikan dan standar minimal sarana pendidikan atau sarana sekolah yang diberlakukan pada suatu negara atau suatu wilayah tertentu. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan terdapat dua segi dimensi, yaitu secara langsung dan secara terpusat. Apabila melalui secara langsung bisa dilakukan oleh instansi yang bersangkutan, sedangkan apabila melalui secara terpusat bisa dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pengadaan barang. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan fungsi operasional kedua dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan setelah perencanaan.
Fungsi ini pada hakikatnya merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan sesuai dengan kebutuhan, baik berkaitan dengan jenis dan spesifikasi, jumlah, waktu maupun tempat, dengan harga dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dapat dilakukan secara langsung oleh instansi yang bersangkutan maupun secara terpusat. Pengadaan yang dilaksanakan secara terpusat dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pengadaan kendaraan bermotor, mesin kantor, mesin cetak, alat elektronik, dan komputer. Pembelian secara terpusat dilakukan oleh tim pengendali pengadaan barang atau peralatan pemerintah. Menurut Kepres nomor 10 tahun 1980, berdasarkan usulan dari Kepala Satuan Kerja yang dilengkapi dengan surat perintah membayar atau SPM nihil. Selanjutnya, Satuan Kerja menunggu lebih lanjut pengiriman sarana dan prasarana yang dimaksudkan tersebut dari Sekretariat Negara. Kemudian strategi pengadaan prasarana dan sarana pendidikan. Ada beberapa alternatif cara dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan. Beberapa alternatif cara pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan dapat melalui: yang pertama, membeli; yang kedua, membuat sendiri; yang ketiga, bantuan atau hibah; yang keempat, menyewa; yang kelima, meminjam; keenam, mendaur ulang; 7, menukar; dan 8, memperbaiki atau merekonstruksi kembali. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dengan cara membeli adalah merupakan cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang lazim ditempuh, yaitu dengan jalan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual atau supplier untuk mendapatkan sejumlah sarana dan prasarana sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pembelian dilakukan apabila anggarannya tersedia, seperti pembelian meja, kursi, bangku, lemari, papan tulis, berles, dan lain sebagainya. Pengadaan sarana dan prasarana dengan cara pembelian ini merupakan salah satu yang dominan dilakukan oleh sekolah dewasa. Dalam pembelian termasuk di dalamnya adalah pelelangan umum, pelelangan terbatas, penunjukan langsung, dan pengadaan langsung termasuk pekerjaan pemborongan. Kemudian yang kedua, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui membuat sendiri. Pembuatan sendiri merupakan cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan jalan membuat sendiri yang biasanya dilakukan oleh guru, siswa, atau pegawai. Pemilihan cara ini harus mempertimbangkan tingkat efektivitas dan efisiensi apabila dibandingkan dengan cara pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang lain. Pembuatan sendiri biasanya dilakukan terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang sifatnya sederhana dan mudah. Misalnya alat-alat peraga yang dibuat oleh guru atau murid. Kemudian yang ketiga, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui penerimaan hibah atau bantuan. Penerimaan hibah atau bantuan yaitu merupakan cara pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan jalan pemberian secara cuma-cuma dari pihak lain. Penerimaan hibah atau bantuan harus dilakukan dengan membuat berita acara. Pengadaan dengan cara menerima bantuan, sumbangan, hibah, dan menerima hak pakai dapat dilakukan jika dalam kegiatan itu telah terpenuhi syarat-syarat tertentu. Misalnya, bersifat lunak, tidak mengikat, tidak bertentangan dengan politik pemerintah, tidak membahayakan pelestarian Pancasila, tidak membahayakan keamanan nasional, dan lain-lain. Kemudian berikutnya yang keempat, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui penyewaan. Yang dimaksud dengan penyewaan adalah cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan dengan jalan pemanfaatan sementara barang milik pihak lain untuk kepentingan sekolah dengan cara membayar berdasarkan perjanjian sewa-menyewa. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan cara ini hendaknya dilakukan apabila kebutuhan sarana dan prasarana bersifat sementara atau temporer. Kemudian yang kelima, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui pinjaman.
yaitu penggunaan barang secara cuma-cuma untuk sementara waktu dari pihak lain untuk kepentingan sekolah berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan cara ini hendaknya dilakukan apabila kebutuhan sarana dan prasarana bersifat sementara dan temporer, serta harus dipertimbangkan citra baik sekolah yang bersangkutan. Kemudian yang keenam, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui mendaur ulang. Mendaur ulang adalah kegiatan mengolah barang bekas yang kegunaannya sudah berkurang dengan cara peleburan atau perakitan kembali agar barang-barang tersebut berguna kembali dan memiliki nilai tambah. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dengan cara mendaur ulang adalah pengadaan sarana dan prasarana melalui aktivitas pemanfaatan barang yang sudah tidak terpakai menjadi barang yang berguna untuk kepentingan sekolah. Misalnya pembuatan alat pelajaran dan media pendidikan dari limbah kertas seperti pembuatan kertas doorslag, dari bubur kertas koran yang untuk membuat lukisan, dan peta timbul, pembuatan bangun ruang dari limbah kayu, pembuatan hiasan dan bunga plastik dari limbah pipet, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui penukaran. Penukaran merupakan cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan jalan menukarkan sarana dan prasarana yang dimiliki dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan organisasi atau instansi lain. Pemilihan cara pengadaan sarana dan prasarana jenis ini harus dipertimbangkan adanya saling menguntungkan di antara kedua belah pihak, dan sarana prasarana yang dipertukarkan harus merupakan sarana dan prasarana yang sifatnya berlebihan atau dipandang dan dinilai sudah tidak berdaya guna lagi. Kemudian yang kedelapan, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dengan melakukan perbaikan atau rekonstruksi kembali. Perbaikan merupakan cara pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan jalan memperbaiki sarana dan prasarana yang telah mengalami kerusakan, baik dengan perbaikan satu unit sarana dan prasarana maupun dengan jalan penukaran instrumen yang baik di antara instrumen sarana dan prasarana yang rusak, sehingga instrumen-instrumen yang baik tersebut dapat disatukan dalam satu unit atau beberapa unit, dan pada akhirnya satu atau beberapa unit sarana dan prasarana dapat dioperasikan atau difungsikan. Untuk slide selanjutnya adalah prosedur pengadaan sarana dan prasarana. Prosedur pengadaan barang dan jasa harus mengacu pada Kepres nomor 80 tahun 2003 yang telah disempurnakan dengan Permen nomor 24 tahun 2007 tentang pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah melalui beberapa tahapan atau beberapa prosedur. Yang pertama, menganalisis kebutuhan dan fungsi sarana dan prasarana. Lalu tahap yang kedua, mengklasifikasikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Tahapan yang ketiga, membuat proposal pengadaan sarana dan prasarana yang ditujukan kepada pemerintah bagi sekolah negeri dan pihak yayasan bagi sekolah swasta. Lalu yang keempat, bila disetujui maka akan ditinjau dan dinilai kelayakannya untuk dapat persetujuan dari pihak yang dituju. Lalu yang terakhir, setelah dikunjungi dan disetujui maka sarana dan prasarana akan dikirim ke sekolah yang mengajukan permohonan pengadaan sarana dan prasarana tersebut. Contoh, proses pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah adalah sebagai berikut. Sekolah melakukan analisis kebutuhan, kemudian mengklasifikasikan dan membuat proposal yang ditujukan ke pemerintah melalui dinas tingkat kedua. Bila disetujui, maka akan ditinjau dan dinilai kelayakannya untuk mendapat persetujuan dari pihak yang dituju. Apabila sudah disetujui, biasanya dinas mengirim barang tersebut dengan sendirinya. Biasanya dikirim dari Dinas Pendidikan tingkat 2. Dinas Pendidikan tingkat 2 mengirim barang tersebut sesuai dengan laporan bulanan atau berkala yang dibuat oleh sekolah untuk KASA.
Namun untuk saat ini kadang sekolah mendapatkan belangko daftar isian saja. Seperti itu. Untuk slide selanjutnya adalah proses pengadaan jenis sarana dan prasarana. Ada bermacam-macam cara tergantung dari jenis barang yang akan diadakan. Jenis-jenis sarana dan prasarana pendidikan dapat digolongkan ke dalam: yang pertama ada pengadaan buku, yang kedua ada pengadaan alat, yang ketiga ada pengadaan perabotan, yang keempat ada pengadaan bangunan, dan yang terakhir ada pengadaan tanah. Baik, akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama ada pengadaan buku. Selain sebagai sarana dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, bahan bacaan atau buku juga sebagai alat komunikasi baik antara manusia maupun antara bangsa. Berikut jenis-jenis buku yang diadakan harus mengacu pada standar. Yang pertama ada buku teks utama, yaitu buku pokok yang menjadi pegangan guru dan murid yang substansinya mengacu pada kurikulum yang berlaku di suatu lembaga atau sekolah tersebut. Yang kedua ada buku teks pelengkap, adalah buku yang sifatnya membantu atau merupakan tambahan buku teks utama yang digunakan oleh murid dan guru, yang seluruhnya isinya menunjukkan kurikulum. Lalu yang ketiga ada buku bacaan non-fiksi, adalah buku bacaan yang ditulis berdasarkan fakta atau kenyataan. Pada umumnya, buku bacaan non-fiksi menunjukkan salah satu bidang studi sistematik penyusunannya, tidak seperti buku teks pelengkap tetapi disajikan secara populer. Lalu yang terakhir, buku bacaan fiksi adalah buku bacaan yang ditulis tidak berdasarkan fakta atau kenyataan, melainkan berdasarkan khayalan penulis. Isi buku bacaan fiksi ini biasanya berbentuk cerita yang tidak benar-benar terjadi. Nah, pengadaan buku dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, membeli. Yang kedua, menerbitkan sendiri. Yang ketiga, menerima bantuan atau hadiah. Dan yang terakhir, menukar. Dalam hal ini biasanya sekolah paling sering itu membeli atau menerima bantuan atau hibah. Karena jika menerbitkan sendiri akan sangat membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan jika menukar, tidak semua materi akan sesuai dengan materi yang diajarkan atau dengan kurikulum yang sedang berlaku di suatu lembaga tersebut. Jadi biasanya lembaga sekolahan itu biasanya lebih sering membeli dan menerima bantuan atau hibah. Yang kedua adalah pengadaan alat. Alat yang dimaksud hal ini terdiri atas alat-alat kantor dan alat-alat pendidikan. Adapun yang termasuk alat kantor biasanya itu yang digunakan di kantor seperti mesin tulis, mesin hitung, mesin stensil, komputer, alat-alat pembersih, dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk dalam alat pendidikan, alat yang secara fungsional digunakan dalam proses belajar mengajar, seperti alat peraga, alat praktek, alat laboratorium, alat kesenian, alat olahraga, dan sebagainya. Pengadaan alat kantor dan alat pendidikan dapat dilaksanakan dengan cara yang pertama, membeli, yang kedua, membuat sendiri, dan yang ketiga, menerima bantuan, hibah, atau hadiah. Namun biasanya di beberapa sekolah itu, sekolah yang memiliki jurusan tertentu itu biasanya membuat sendiri. Seperti sekolah SMK itu biasanya membuat beberapa alatnya itu membuat sendiri. Karena mereka kan dituntut untuk praktek, lebih ke prakteknya. Namun beberapa sekolah juga lebih sering membeli. Lalu yang ketiga ada pengadaan perabotan. Perabotan adalah barang-barang yang berfungsi sebagai tempat untuk menulis, istirahat, tempat penyimpanan alat atau bahan. Contoh, meja, kursi, lemari, rak, filing cabinet, dan sebagainya. Dalam pengadaan perabotan sekolah, maka ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dari berbagai segi. Ada 4. Yang pertama, segi
antropometri. Pengadaan perabotan dengan menghitung tinggi badan atau ukuran penggal-penggal tubuh pemakai, seperti kursi dan meja, itu biasanya diukur dulu. Lalu yang kedua, segi ergonomis. Pengadaan perabotan dengan memperhatikan segi kenyamanan, kesehatan, dan keamanan pemakai. Ini ya penting ya, diperhatikan untuk kenyamanannya dalam proses pembelajaran agar tidak terganggu konsentrasi siswa. Lalu yang ketiga, dari segi estetis. Pengadaan perabotan hendaknya menyenangkan untuk dipakai karena bentuk dan warnanya menarik. Biasanya ini lebih diterapkan di PAUD atau di TK ya. Itu biasanya ada pengecatan meja kursinya dicat biar siswa-siswi PAUD itu lebih senang belajar di kelas. Lalu yang keempat atau yang terakhir, dari segi ekonomi. Pengadaan perabotan yang bukan hanya berkaitan dengan harganya, tetapi merupakan transformasi wujud efisiensi dan efektivitas dalam pengadaan dan pendayagunaannya. Jadi tidak sembarangan membeli, harus diperhitungkan dengan baik-baik dari segi efisiensi dan efektivitasnya. Dari beberapa pengadaan perabotan tadi ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam proses pengadaan perabotan. Itu yang pertama, membeli. Membeli itu juga enggak sembarangan membeli, karena harus ada suatu pedoman yang harus dipegang untuk pembeli ya, untuk membeli perabotan itu. Yang pertama adalah rencana kebutuhan yang disetujui berdasarkan penelitian hitungan yang mendalam. Yang kedua ada peraturan tentang pembelian. Yang ketiga ada perabotan yang akan dibeli dapat dibentuk sudah jadi atau belum jadi. Yang ketiga membuat rencana kebutuhan untuk pembelian perabotan yang sudah jadi. Yang kelima menyusun kebutuhan, konsultasi perencanaan, menyusun syarat-syarat teknis. Dan yang terakhir, pembeli perabotan dapat dilakukan dengan cara atau melalui proses lelang. Itu yaitu pedoman untuk membeli perabotan. Lalu yang kedua, membuat sendiri. Pengadaan perabotan membuat sendiri hanya berlaku bagi sekolah dalam rangka untuk praktek. Dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan, biaya yang tersedia, tenaga ahli yang dimiliki, peralatan yang dibutuhkan, pelaksanaan tugas yang dibebankan. Biasanya ini ya seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Ini biasanya dilakukan oleh sekolah-sekolah SMK, sekolah kejurusan, karena mereka kan difokuskan ke praktek ya. Mereka harus berpikir kreatif. Lalu yang ketiga, menerima bantuan atau hadiah. Penerimaan bantuan dilaksanakan atas perjanjian dan persetujuan dari kedua belah pihak. Dan bantuan itu dapat berasal dari lembaga pemerintah, swasta maupun perorangan. Jadi harus ada persetujuan. Lalu untuk yang poin keempat, ada pengadaan bangunan. Pengadaan bangunan dapat dilaksanakan dengan beberapa cara, seperti membangun bangunan baru. Yang pertama, pengadaan bangunan dengan membangun bangunan baru dapat meliputi mendirikan atau memperbarui atau merenovasi, memperluas gedung. Yang kedua, membuat pagar halaman, jalan, pengerasan halaman, pemasangan pompa atau menara air, pengadaan listrik. Lalu yang ketiga, kegiatan pekerjaan tanah yang meliputi pengukuran tanah, perbaikan tanah, dan penyelidikan tanah. Membangun bangunan baru terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan lapangan. Sebelum perencanaan pembangunan dilaksanakan, terlebih dahulu harus diadakan persiapan, yaitu pengumpulan data, pembuatan program kebutuhan bangunan atau ruangan, dan pengarahan penugasan pengadaan tanah. Lalu yang kedua, membeli bangunan. Pengadaan bangunan melalui membeli bangunan yang sudah jadi mengikuti ketentuan sebagai berikut. Pada prinsipnya, membeli bangunan yang sudah jadi termasuk tanahnya tidak diperbolehkan. Tetapi dalam hal-hal luar biasa dapat diusulkan kepada Menteri Keuangan dan Ketua Bappenas dengan disertai alasan-alasan yang kuat melalui Menteri Pendidikan Nasional. Lalu yang kedua, setelah ada persetujuan dan dananya sudah tersedia, selanjutnya dilakukan penawaran harga dari pemiliknya
melalui panitia pembebasan tanah setempat yang dibentuk berdasarkan Kepres nomor 80 tahun 2003. Yang ketiga, apabila antar harga penawar dan harga penaksiran panitia sudah ada kecocokan, maka dapat langsung diselesaikan akta jual beli di depan notaris, pejabat, pembuatan akta tanah, dan selanjutnya diselesaikan balik nama sertifikat tanah. Itu tadi prosedur-prosedurnya dalam membeli bangunan. Lalu yang ketiga, menyewa bangunan. Adapun ketentuan dalam menyewa bangunan sebagai berikut. Yang pertama, apabila diperlukan untuk keperluan gedung sekolah, maka suatu instansi diperkenalkan untuk menyewa bangunan dengan syarat jelas ya. Syaratnya adalah membayar sewa. Anggaran untuk membayar sewa itu harus ada terlebih dahulu. Lalu yang kedua, untuk menetapkan besarnya sewa, pemilik bangunan perlu dimintakan pengesahan atau penetapan lebih dahulu kepada panitia sewa atau kantor urusan perumahan setempat. Lalu yang ketiga, setelah ditetapkan sewanya, dibuatkan surat perjanjian atau kontrak antara pihak penjualan dan pihak yang menyewakan. Lalu yang keempat, gedung sekolah milik swasta bersubsidi maksudnya dahulu pernah mendapatkan subsidi dari pemerintah atau Departemen Pendidikan Nasional apabila dipakai oleh sekolah negeri berdasarkan peraturan subsidi yang sekarang masih berlaku, tidak perlu dibayar sewanya. Tetapi pemakaian wajib memelihara bangunan tersebut sebagai mana mestinya. Jadi tetap harus meskipun bangunan bersubsidi itu tidak ada biaya sewa, tapi tetap harus dirawat. Lalu yang keempat, menerima hibah bangunan. Adapun ketentuan dalam menerima hibah bangunan sebagai berikut. Yang pertama, Departemen Pendidikan Nasional dapat menerima hibah bangunan berikut tanah dari pihak lain, pemerintah daerah atau swasta. Yang kedua, agar ada dasar hukumnya, sebaiknya pelaksanaannya dilakukan dengan akta notaris pejabat, pembuatan akta tanah setempat. Jadi seperti itu ya. Itu tadi ketentuan dalam menerima hibah bangunan. Lalu yang kelima, menukar bangunan. Yang kelima ini jarang terjadi ya, menukar bangunan di Indonesia. Ketentuannya dalam menukar bangunan itu yang pertama, penukar bangunan atau pemindahan tangan barang tidak bergerak milik negara pada umumnya diatur dalam keputusan Presiden tentang pelaksanaannya APBD, yaitu segala sesuatu harus APBN, yaitu segala sesuatu harus dapat persetujuan dari Menteri Keuangan terlebih dahulu. Lalu yang kedua, bangunan milik negara yang tidak memenuhi fungsinya lagi, lokasinya terlalu ramai atau tanahnya terlalu sempit untuk diadakannya perluasan bangunan. Yang ketiga, setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan, maka perlu dibentuknya panitia penaksir yang terdiri atas wakil-wakil dan Departemen Pendidikan Nasional. Yang keempat, apabila kedua penaksir itu sudah disepakati, maka dapat diselesaikan surat perjanjian penukaran di depan notaris tentunya ya. Selanjutnya yang kelima, diselesaikan balik nama sertifikat tanah atau bangunan baru, dan diselesaikan pula penghapusan tanah atau pembangunan lama dari daftar investasi dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional. Jadi menukar bangunan dan membeli bangunan itu sebenarnya prosedurnya hampir sama. Cuma yang membedakan tadi, ada penukaran bangunan itu diatur dalam keputusan Presiden tentang pelaksanaan APBN, yaitu segala sesuatu harus dapat persetujuan dari Menteri Keuangan terlebih dahulu. Kalau membeli kan tadi enggak harus. Lalu selanjutnya yang kelima, yang terakhir adalah pengadaan tanah. Prosedur dalam mekanisme pengadaan tanah mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Pemohon, pimpinan proyek, mengajukan permohonan pengadaan atau perencanaan tanah kepada Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 yang bersangkutan.
Lalu setelah itu yang kedua, gubernur memerintahkan kepada Direktorat Agraria Provinsi dan Badan Perencanaan Bangunan Daerah (Bapeda) untuk mengajukan usul menunjukkan lokasi. Yang ketiga, Direktorat Agraria Provinsi dan Bapeda berkonsultasi, mengadakan koordinasi dan sinkronisasi usul lokasi proyek dengan pimpinan proyek. Dan yang keempat, setelah dicapai kecocokan pendapat, Direktorat Agraria Provinsi atau Bapeda menyampaikan pertimbangan atau usul kepada gubernur. Lanjut yang kelima, gubernur menetapkan lokasi proyek di kabupaten atau kota dengan memerintah bupati atau wali kota untuk menentukan sitenya. Lalu yang keenam, bupati atau wali kota meminta penyimbangan dari kantor agraria kabupaten atau kota dan Bapemda kabupaten atau kota. Lalu yang ketujuh, setelah menerima perimbangan bupati atau wali kota dengan pertimbangan planologi dan rencana pembangunan daerah, selanjutnya menerapkan site tanah untuk proyek pembangunan prasarana dan sarana pendidikan. Lalu yang terakhir, setelah site tanah diperoleh, langkah selanjutnya adalah mengadakan pembebasan tanah. Berdasarkan aturan dalam proses pembebasan tanah, yaitu ditentukan pada pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 tentang keputusan Presiden nomor 29 tahun 1984 dan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 1975. Itu tadi adalah prosedur atau mekanisme pengadaan tanah. Lalu slide selanjutnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pengadaan tanah. Hal-hal tersebut meliputi yang pertama, menyusun rencana pengadaan tanah yang lokasi dan luasnya sesuai dengan keperluan. Lalu yang kedua, mengadakan survei untuk menentukan lokasi tanah yang baik sesuai dengan maksud serta memperhatikan perencanaan tata bangunan. Yang ketiga, mengadakan survei terhadap adanya sarana jalan, listrik, telepon, air, dan alat pengangkutan. Biasanya kalau sekolah itu, kalau yang poin yang ketiga ini, survei paling utama itu internet. Karena sangat penting untuk era sekarang ini internet itu. Lalu yang keempat, mengadakan survei harga tanah di lokasi yang telah ditentukan untuk bahan pengajuan rencana anggaran dari hasil survei. Jadi setelah survei sarana, lokasi, lalu yang selanjutnya adalah survei harga di lokasi tersebut. Lalu yang terakhir, mengajukan rencana anggaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota dengan melampirkan data yang telah disusun. Jadi data keempat, susunan itu tadi disusun sedemikian rupa dengan rencana anggarannya juga, lalu mengajukannya ke Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota di sekitar. Nah, itu tadi adalah hal-hal yang perlu diperhatikan untuk melakukan pengadaan tanah. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang pemeliharaan sarana prasarana. Jadi, kegiatan pemeliharaan sarana prasarana ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengatur dan mengurus sarana dan prasarana agar semua sarana dan prasarana yang digunakan selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan dalam mencapai tujuan pendidikan. Kemudian, kegiatan pemeliharaan itu bisa dimulai dengan pemakaian yang bertanggung jawab. Jadi, ketika kita selesai memakai mungkin sarana dan prasarana untuk menunjang pendidikan itu, kita juga harus mengetahui betul kita harus menggunakannya dengan bijak dan bertanggung jawab agar barang yang kita pakai itu dapat dipakai lagi oleh orang lain
dalam waktu yang lama. Kemudian untuk pemeliharaan sarana dan prasarana tersebut ada yang bersifat khusus, dalam artian harus dilakukan oleh petugas yang mempunyai keahlian khusus untuk merawat dan memelihara sarana dan prasarana tersebut. Jadi untuk beberapa kasus memang ada sarana dan prasarana yang memang membutuhkan perawatan dan pemeliharaan yang lebih, sehingga memang ada orang-orang yang ditugaskan untuk merawat, kemudian mengontrol dan melihat sarana dan prasarana tersebut agar bisa digunakan lebih baik lagi. Baik, untuk slide berikutnya mengenai kegiatan pemeliharaan sarana prasarana dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama, pemeliharaan terhadap barang yang tidak bergerak, dan yang kedua, pemeliharaan terhadap barang yang bergerak. Pemeliharaan barang tidak bergerak merupakan pemeliharaan yang dilakukan terhadap gedung dan bukan gedung. Pemeliharaan gedung seperti kantor, sekolah, dan lain-lain. Sedangkan pemeliharaan bukan gedung meliputi instalasi listrik, jalan, jembatan, dan lain-lain. Pemeliharaan barang bergerak ialah pemeliharaan terhadap benda bermotor, alat kantor, radio, komputer, dan lain-lain. Baik, lanjut ke slide berikutnya mengenai manfaat pemeliharaan sarana prasarana. Yang pertama, jika sarana prasarana terpelihara dengan baik, maka penggunaan sarana prasarana tersebut dapat dimaksimalkan dan tidak perlu mengadakan pergantian dalam waktu yang singkat. Kemudian yang kedua, pemeliharaan yang baik juga dapat mengurangi kerusakan yang berarti pula dapat menekan biaya perbaikan. Yang ketiga, pemeliharaan yang baik juga akan memudahkan untuk mengontrol sehingga menghindari kerusakan atau kehilangan sarana prasarana tersebut. Dan yang keempat, pemeliharaan yang baik juga akan membuat sarana prasarana menjadi terawat, enak dilihat dan dipandang. Selanjutnya mengenai materi macam-macam pemeliharaan sarana prasarana pendidikan. Yang pertama ada perawatan terus-menerus. Perawatan terus-menerus ini merupakan perawatan yang dilakukan secara teratur dan bersifat rutin. Hal-hal yang bisa dilakukan yaitu dengan membersihkan kaca, kemudian jendela, ada lemari kelas, kemudian juga ada pembabatan rumput dan perapian tanaman sekolah. Kemudian ada pembersihan dan penyiraman kamar mandi atau WC untuk menjaga kesehatan semua warga sekolah. Kemudian ada pembersihan terhadap saluran dari sampah dan kotoran. Jadi untuk perawatan terus-menerus ini biasanya dalam lembaga pendidikan itu sudah diagendakan. Misalnya seminggu sekali setiap hari Jumat diadakan Jumat bersih, atau sebulan 2 kali diadakan bersih-bersih sesuai dengan kesepakatan sekolah ingin mengadakan bersih-bersih setiap hari apa. Kalau untuk perawatan terus-menerus dalam skala yang kecil biasanya dilakukan setiap hari itu pembersihan terhadap ruang kelas. Biasanya siswa itu membagi tugas dengan mengadakan piket kelas, dengan membersihkan ruangan kelas, kemudian juga dengan mengecek tinta spidol kalau misalnya habis diisi, kemudian dengan menghapus papan tulis, merawat ruangan kelas. Jadi perawatannya memang dilakukan setiap hari agar sarana prasarana yang digunakan bisa dipakai dengan lebih optimal. Kemudian yang kedua ada perawatan berskala. Perawatan berskala ini merupakan perawatan yang dilakukan sewaktu-waktu tetapi bersifat teratur dan rutin. Hal-hal yang perlu dilakukan atau hal-hal yang dapat dilakukan yaitu
dengan perbaikan atau pengecatan ruang kelas, kemudian pintu atau ruangan sekolah yang sudah terlihat kusam atau butuh penanganan khusus, kemudian perbaikan genteng yang rusak atau pecah yang menyebabkan kebocoran, kemudian pelapisan pada tembok yang retak atau terkelupas, kemudian pembersihan dan pengeringan lantai, halaman atau ruangan yang terkena air, genangan atau air hujan. Jadi perawatan berskala ini biasanya dilakukan oleh lembaga pendidikan. Kalau sepengalaman saya, kalau mendekati penerimaan siswa baru, biasanya sekolah itu mengadakan perawatan ulang, misalnya dengan mengecek ruangan kelas apakah sudah layak begitu digunakan untuk proses pembelajaran, kemudian pintunya atau ruangan-ruangan lain yang akan digunakan untuk proses pembelajaran tersebut. Kemudian juga siswa-siswanya juga bisa terlibat dengan biasanya kalau ketika awal masuk, siswa-siswa juga bisa mengecat ulang ruangan kelas yang mungkin dilihat kurang nyaman atau mereka ingin dengan suasana yang baru. Biasanya siswa-siswa juga diperbolehkan untuk mengecat ruangan kelas, kemudian mengatur ruangan kelas tersebut agar proses pembelajaran itu menjadi lebih nyaman. Kemudian juga bisa dicek gentengnya atau ruangan-ruangan di sekolah itu yang memang butuh penanganan khusus agar pada saat proses pembelajaran itu berlangsung, sekolah atau lembaga pendidikan ini sudah siap melakukan proses pembelajaran itu dengan melakukan perawatan berskala. Jadi perawatan ini tidak dilakukan setiap hari, tetapi memang ada jadwal khusus untuk melakukan perawatan ini. Mungkin bisa sewaktu akan memulai proses pembelajaran di semester awal gitu. Kemudian perawatan darurat. Perawatan darurat merupakan perawatan yang dilakukan sewaktu-waktu dan bersifat mendadak sehingga tidak perlu teratur dan bersifat rutin. Hal-hal yang dapat dilakukan itu dengan melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang tidak terduga sebelumnya dan berbahaya jika dibiarkan secara terus-menerus. Kemudian yang kedua, perbaikan yang sifatnya sementara dan harus selesai agar kerusakannya tidak bertambah parah dan agar siswa merasa aman dan nyaman saat melakukan proses pembelajaran. Kemudian dilakukan secara swakelola, dan yang keempat harus segera dilakukan perbaikan yang permanen. Jadi perawatan darurat ini sifatnya itu dilakukan secara mendadak. Jadi mungkin ketika suatu lembaga pendidikan contohnya mengalami kerusakan akibat mungkin genangan air pada saat banjir atau pada saat angin puting beliung yang menyebabkan mungkin beberapa bangunan atau ruangan kelas itu menjadi rusak, kemudian butuh penanganan khusus. Jadi sekolah juga harus siap untuk melakukan perawatan darurat ini agar semua warga sekolah, khususnya peserta didik, dapat merasa nyaman ketika melakukan proses pembelajaran tersebut dan juga tidak membahayakan jika dibiarkan secara terus-menerus gitu. Kemudian yang keempat ada perawatan preventif. Perawatan preventif merupakan cara perawatan yang dilakukan sebelum sarana prasarana tersebut mengalami kerusakan. Hal ini dilakukan agar mencegah dan mengurangi kemungkinan sarana prasarana tidak bekerja dengan maksimal dan juga sarana prasarana dapat aktif sesuai dengan fungsinya. Pekerjaan yang tergolong perawatan preventif ialah dengan melihat, kemudian memeriksa, menyetel, kemudian meminyaki, kemudian dan lain-lain. Hal-hal yang dapat dilakukan dalam perawatan preventif ini misalnya dengan menyusun program perawatan preventif di sekolah.
Yang kedua, membentuk tim pelaksana perawatan preventif sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala tata usaha maupun komite sekolah. Yang ketiga, menyiapkan jadwal tahunan kegiatan perawatan untuk setiap peralatan dan fasilitas sekolah. Yang keempat, penyiapan lembar evaluasi untuk menilai hasil kerja perawatan pada masing-masing bagian sekolah. Yang keempat, memberi penghargaan bagi mereka yang berhasil meningkatkan kinerja perawatan sekolah dengan meningkatkan kesadaran dalam merawat sarana prasarana sekolah. Jadi perawatan preventif ini merupakan perawatan yang dilakukan sebelum sarana dan prasarana itu mengalami kerusakan. Jadi dilakukan perawatan, kemudian dilakukan peninjauan agar melihat sarana prasarana yang ada dalam lembaga pendidikan itu sudah baikkah apa belum, atau jika harus mengalami perbaikan maka dilakukan dengan segera agar kerusakannya tidak bertambah parah. Kemudian juga mengingat bahwa kegiatan perawatan preventif ini harus memerlukan perencanaan yang matang, kemudian juga harus melihat dana yang dikeluarkan oleh sekolah. Jadi memang melibatkan banyak orang, misalnya dari kepala sekolah tadi yang sudah dikatakan, ada juga wakil kepala sekolah, juga dengan melibatkan komite sekolah untuk kira-kira mencatat atau melihat sarana prasarana mana yang memang harus mengalami atau melakukan proses perawatan agar meminimalisasikan biaya yang digunakan oleh sekolah juga untuk melakukan perawatan. Jadi kalau misalnya perawatan preventif ini dilakukan juga sebenarnya akan menekan biaya atau pendanaan dari sekolah, karena kalau misalnya perawatan itu dilakukan, jadi itu tidak membuang banyak uang. Jadi kalau bisa dilakukan perbaikan, kenapa harus beli yang baru seperti itu. Jadi memanfaatkan semua atau barang-barang di sekolah dengan baik begitu. Karena kan memang beberapa pengalaman saya ada beberapa barang dari sekolah yang mungkin tidak digunakan setiap hari begitu. Jadi ditaruhnya mungkin di gudang atau di tempat-tempat yang sulit terjangkau atau dilihat oleh manusia, sehingga tidak mengalami pemeliharaan dengan baik begitu. Jadi akan menyebabkan barang itu cepat rusak atau barang itu malah tidak digunakan dengan baik gitu. Jadi mungkin ketika akan digunakan lagi, barang tersebut malah menjadi rusak. Hal ini sangat disayangkan ya begitu, karena sekolah harus menyiapkan dan merencanakan lagi untuk membeli sarana prasarana yang baru, karena sarana prasarana tersebut yang harusnya masih bisa digunakan malah tidak bisa digunakan lagi karena tidak mendapatkan pemeliharaan atau perawatan yang baik seperti itu. Oke, untuk selanjutnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan sarana prasarana pendidikan. Yang pertama ada alat dan bahan. Kemudian alat dan bahan yang harus diperhatikan dalam kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana tersebut, misalnya lap untuk membersihkan ruangan, kemudian ada sapu untuk menyapu lantai, kemudian ada sapu lidi, ada peralatan kayu. Kemudian jika alat-alat tersebut tidak diperhatikan dengan baik atau tidak tersedia, maka kegiatan sarana prasarana akan menjadi terhambat. Jadi
alat dan bahan ini menjadi penunjang untuk melakukan kegiatan pemeliharaan itu. Dengan alat dan bahan ini juga akan memudahkan kita untuk melakukan proses pemeliharaan dengan lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, ada tenaga kerja atau tenaga sukarela. Jadi tenaga kerja atau tenaga sukarela penting dalam proses pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pendidikan. Tenaga kerja dan tenaga sukarela inilah yang akan membantu merawat sarana prasarana dengan baik. Tenaga kerja sukarela ini meliputi guru dan murid, kemudian tenaga gotong royong, swadaya masyarakat, kemudian pekerjaan harian lepas atau musiman, kemudian pekerja harian tetap seperti penjaga sekolah dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada jenis atau spesifikasi barang. Sarana dan prasarana pendidikan memiliki banyak jenis dan memiliki karakteristik masing-masing yang menuntut adanya cara pemeliharaan dan perawatan yang berbeda-beda. Jika sarana prasarana pemeliharaan dan perawatan yang beraneka ragam tidak dirawat, maka mengganggu pencapaian tujuan pemeliharaan sarana prasarana dan juga dapat mempercepat kerusakannya. Ya, jadi ini juga hal yang perlu kita perhatikan, bahwa setiap barang atau setiap sarana prasarana itu memiliki proses perawatan yang berbeda-beda. Jadi kita harus mengetahui bagaimana cara kita untuk misalnya merawat meja dan kursi, bagaimana cara kita untuk merawat ruangan kelas, gitu. Yang pastinya prosesnya itu, proses perawatannya itu kan berbeda-beda. Dengan kita mengetahui prosesnya itu, maka kita juga akan menghambat proses kerusakan dari sarana prasarana tersebut. Karena kita harus memahami bahwa sarana prasarana ini sangat membantu kita untuk mencapai tujuan pendidikan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami kelompok 4 mengenai manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Fitri dan teman-teman yang sudah membantu berkontribusi dalam proses pembelajaran kita pada hari ini. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.